yang mempunyai darah tinggi ini juga bisa, kalau di sini ya berdasarkan fakta yang sudah aku search ini, dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah guys. Jadi udah nggak heran kalau misalkan di rumah ataupun di kantor banyak banget yang pelihara akuarium guys. Welcome back to Noasis Channel. Kali ini aku bakal membahas fakta menarik untuk teman-teman di luar sana. Karena bosan gak sih bahas produk terus ya kan? Sekali-sekali kita bahas fakta menarik ya teman-teman ya. Kali ini fakta menarik yang aku bawakan itu adalah apa? Apa yo? Nah, ini adalah fakta yang mengejutkan karena berkaitan dengan akuarium, tapi belum pernah, ya maksudnya kita belum pernah infokan ke kalian ya guys ya. Kita belum pernah infokan ke kalian. Jadi kali ini kita akan berikan informasi fakta menarik untuk kalian semua. Oke Brofis, jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis. Nah, sebelum nonton jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di video sebelumnya ataupun ke akun channel kita ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke fakta menarik yang pertama guys. Oke, fakta menarik yang pertama ini aku mau infoin bahwa akuarium itu bisa membantu menurunkan stres. Nah, kalau ini sih mungkin teman-teman yang udah nonton video-video aku sebelumnya itu pasti udah tahu banget kalau misalkan akuarium itu bisa membantu untuk menurunkan tingkat stres dan juga membuat orang-orang yang memiliki akuarium di rumah itu lebih terasa rileksnya gitu loh teman-teman. Karena apa? Saat kita melihat ikan berenang dengan tenang, itu biasanya kita pembawaannya juga masuk ke diri kita. Jadi kenapa itu bisa untuk mengurangi stres dan juga untuk membuat diri kita refleks ya, karena kita melihat ikan yang berenang itu ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Kalian bisa lihat indah banget kan ngelihat apa ikan berenang di akuarium gitu-gitu, kayak sesuatu yang kayak gitu ya, kayak gitu, kayak hidup ada tenangnya gitu ya guys ya, kalau misalkan terlalu bak-debuk banget ya hidupnya ya. Dan kalau misalkan kalian yang mempunyai darah tinggi ini juga bisa, kalau di sini ya berdasarkan fakta yang sudah aku search ini, dia bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah guys. Jadi udah nggak heran kalau misalkan di rumah ataupun di kantor banyak banget yang pelihara akuarium guys. Kenapa? Untuk menenangkan. Sebenarnya kalau di kantor lumayan efektif ya, karena banyak pekerja-pekerja ya teman-teman ya. Jadi itu lumayan merilekskan pikiran-pikiran karyawan-karyawan yang ada di ruangan tersebut ya guys ya. Oke, lanjut ke fakta yang kedua. Kira-kira apa nih fakta yang kedua? Fakta yang kedua yaitu akuarium bukan hanya tempat tinggal bagi ikan. Banyak sekali ekosistem yang berkembang di dalam akuarium. Ada tanaman air, ada karang, dan beberapa jenis yang lainnya. Nah, itu semua saling berinteraksi dan berkeseimbangan yang sangat menarik. Jadi itu lebih ke ekosistem alam di dalam akuarium aja sih guys. Jadi kalau misalkan kita melihat itu, biasanya kita kalau misalkan habis melakukan sesuatu dengan akuarium kita gitu, kita bisa merasa puas. Contoh ya, contoh sebelumnya akuariumnya kosong aja gitu kan, kotor kan. Nah, kita bersihin akuarium aja, kita kasih ikan yang makan, kita tambah ikan-ikan, kita rawat tanaman yang ada di dalam akuarium, itu tuh bisa menjadi salah satu tingkat kepuasan bagi pemilik ya guys. Oke, jadi kayak ngerasa kayak puas banget gitu loh, karena kayak setelah dilihat hasilnya tuh kayak wow gitu kan, kayak enak banget dilihatnya. Jadi kayak ngerasa nggak sia-sia gitu. Jadi kayak kita melakukan aktivitas yang positif guys, nggak cuma belanja check out doang. Tapi kalau check out untuk merawat ikan-ikan yang ada di belakang aku, boleh banget langsung aja cek link tree kita ya, Noasis. Oke guys, fakta yang ketiga adalah ini biasanya sering terjadi di binatang seperti apa sih, kayak dogi, kucing gitu-gitu loh guys. Sebenarnya kucing gak begitu sepinter dogi sih menurut aku. Menurut aku jenis binatang yang paling mengenali pemiliknya adalah dogi guys. Jadi kalau misalkan kalian tanya, fakta yang ketiga adalah pasti kalian jarang banget untuk mengetahui ikan ini bisa mengetahui pemiliknya guys. Jadi itu lumayan mengejutkan karena ikan mengetahui pemiliknya dari apa? Dari suara, dan dia bisa mengenali pemiliknya itu dari matanya dia. Jadi matanya dia itu sama sama kayak pendengaran dia itu berfungsi guys. Jadi kalau misalkan kalian tanya kok bisa dia tahu kita pemiliknya itu dari mana? Pertama, dari suara kita. Biasanya dari orang yang sering ngasih dia makan. Ya walaupun sebenarnya bukan pemilik sesungguhnya, tapi ikan itu akan ngerasa dia adalah
pemiliknya karena dia merawat ikan tersebut ya guys ya. Jadi bisa dibilang ikan itu bisa tahu gitu ya, bisa tahu. Oke. Jadi kalau misalkan kalian bilang ikan itu hanya berenang tanpa tujuan, itu salah banget karena beberapa spesies ikan itu dapat membedakan wajah manusia dan bahkan menanggapi suara pemiliknya, seperti yang aku sudah infokan ya, seperti itu. Jadi kalian memberi makan ikan secara rutin, maka mereka bisa mengingat siapa yang datang memberi makan mereka, karena biasanya mereka udah punya recordnya kayak suara kalian ataupun wajahnya kalian. Karena kan biasanya kalau misalkan kayak gini nih, ya kan, aku kan kayak natapin mata ikannya udah otomatis ngeliat ke arahku kan, jadi kurang lebih seperti itu. Apalagi kalau kalian lakukan rutin sehari berapa kali gitu ya, terus setiap hari kalian lakukan. Yang keempat, faktanya akuarium ini bisa menjadi alat pendidikan yang luar biasa. Wow, yakin bisa jadi yang luar biasa. Apa nih maksudnya? Aku jelasin sedikit ya. Banyak sekolah yang menggunakan akuarium untuk mengajarkan anak-anak tentang biologi guys, dan ekosistem air. Dengan melihat langsung bagaimana makhluk hidup berinteraksi dalam akuarium, anak-anak bisa belajar tentang pentingnya menjaga lingkungan dan juga keseimbangan alam. Ya sih, kalau waktu pas masih kecil itu memang kalau kita dikasih pelajaran biologi gitu, lebih kayak, oh iya ya, ternyata tahu mereka tuh punya nyawanya yang berharga juga. Kita tahu kayak, oh iya ya, hal-hal kayak gini harus kita rawat. Untuk kayak misalkan nggak buang sampah sembarangan aja, itu udah menjadi nilai plus buat anak-anak yang diajari gitu loh guys. Karena mereka udah tahu kalau misalkan buang sampah sembarangan itu dampaknya tidak bagus buat alam sekitarnya. Seperti itu. Fakta yang kelima yaitu dekorasi akuarium sangat berpengaruh pada kesehatan ikan. Banyak dari orang tuh yang tidak peduli mengenai dekorasi akuarium sih. Banyak yang kayak, ya salah satunya kita lah guys ya, yang simple-simple aja sih. Tapi mungkin balik lagi, tergantung jenis ikannya yang kalian pelihara ya guys. Kenapa? Karena tanaman hidup, batu karang, dan juga filter yang baik bukan hanya memperindah akuarium, tapi juga menciptakan lingkungan yang sehat bagi ikan. Jadi sebelum membeli akuarium, pastikan kalian membeli dekorasi yang tepat dan menjaga kebersihan agar ikan tetap sehat. Pertama, kalau misalkan untuk filternya, kalian bisa pilih filternya ada di Noasis. Kita ada jual filternya dari Candila, terus dari Armada, Hikari, kita juga ada jual. Kita pokoknya untuk yang filter kita banyak jual brandnya. Kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana, sesuaikan dengan budget kalian. Terus jangan lupa kalau misalnya untuk kebersihan ikan ya, semua balik lagi dengan cara kalian membersihkannya bagaimana. Dan jangan lupa untuk selalu punya pompa gitu-gitu ya guys ya. Terus ada magnet akuarium buat ngebersihin kaca-kaca akuariumnya. Jadi mempermudah kalian untuk membersihkan akuarium. Oke? Seperti itu. Dan fakta yang terakhir yang aku mau sampaikan ke kalian itu apa? Akuarium ini bisa jadi karya seni yang hidup loh guys. Jadi dengan pencahayaan yang tepat, terus suasana tanaman yang indah, dan juga berbagai jenis ikan yang akan kalian pelihara itu tuh dapat membuat akuarium itu menjadi pusat perhatian di ruangan manapun. Ya nggak bohong sih. Kalau kalian tahu, ada satu influencer TikTok atau Instagram, itu tuh dia punya akuarium yang tinggi gitu. Kalau nggak salah tuh, aduh aku lupa ingat, aku nggak berani sebut namanya. Tapi kalau kalian paham, itu tuh akuariumnya yang tinggi, terus dia suka berenang di dalam akuarium, terus banyak banget ikan glowfishnya di dalam sana. Ikan glowfish kan warna-warni kan, jadi tuh kayak cakep banget, dan itu jadi pusat estetik banget sih menurut aku, karena itu keindahan yang wow banget menurut aku ya. Jadi akuarium ini bisa menjadi elemen desain yang menambah kehidupan rumah ataupun kantor kalian guys. Jadi kalau kalian yang mau pelihara, jangan lupa untuk beli alat-alatnya di Noasis. Caranya gimana? Langsung aja klik link tree yang ada di bio kita, langsung aja deh pilih kalian mau belanja di mana, Shopee, TikTok, Tokopedia, Lazada, ya kita ada banyak ya. Jadi kalau kalian mau beli, langsung aja cek link tree kita, oke? Semoga video ini membantu, dan semoga teman-teman yang nonton ya seperti aku yang kayak baru tahu mengenai ikan ini bisa mengenali pemiliknya ya guys ya. Jadi kalau misalkan di luar sana yang udah tahu, boleh juga untuk komen di kolom komentar ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Oke? Dadah!